Apa itu benda hidup? Shalom teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar apa itu benda hidup. Pasti sebagian besar dari kalian merasa mudah sekali menentukan mana benda hidup dan mana benda mati. Misalnya hewan seperti cacing, ikan, ayam, kucing, burung, pasti benda hidup. Lalu barang seperti batu, lemari, air, besi, pasti benda mati. Tapi coba teman-teman tebak, terumbu karang itu benda hidup atau benda mati? Virus itu benda hidup atau benda mati? Bingung kan? Nah, supaya tidak bingung menentukan suatu benda itu hidup atau mati, kita harus tahu apa saja ciri-ciri benda hidup. Jadi supaya jelas, simak video ini sampai habis ya. Biologi. Benda hidup itu punya 8 ciri utama yang semuanya harus dimiliki, yaitu bisa bergerak, bisa makan, bernapas, bertumbuh dan berkembang, berproduksi atau memperbanyak diri, bisa beradaptasi dengan lingkungan, peka terhadap perangsang, memiliki sel. Ayo kita bahas satu persatu ciri-ciri benda hidup tersebut beserta contohnya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu bahwa benda hidup juga ada macam-macam jenisnya. Dalam biologi, secara garis besar, benda hidup itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri benda hidup yang pertama, bisa bergerak. Bergerak artinya berubah posisi atau berpindah tempat. Benda mati tidak bisa bergerak tanpa pengaruh dari luar. Misalnya batu tidak akan bergerak kalau tidak tertiup angin besar, terbawa arus air, atau dipindahkan oleh manusia. Sedangkan benda hidup bisa bergerak dengan alat gerak yang dimilikinya. Tumbuhan bisa bergerak pada beberapa bagiannya, misalnya gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar. Hewan bisa bergerak dengan alat gerak berupa sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, atau kaki untuk berlari. Manusia bisa bergerak dengan menggunakan otot, tulang, dan sendinya. Ciri benda hidup yang kedua, bisa makan. Ada 2 macam cara untuk mendapatkan makanan bagi benda hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kemampuan benda hidup untuk menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau yang mendapatkan makanan dari proses fotosintesis. Heterotrof adalah kemampuan benda hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, jadi harus mendapatkan makanan dari organisme atau benda hidup lain. Contohnya manusia makan nasi. Nasi itu berasal dari benda hidup lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Tahukah teman-teman, di Alkitab ada ayat tentang manusia yang diciptakan sebagai heterotrof loh. Kejadian 1 ayat 29. Lalu Elohim berfirman, "Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang padanya ada buah yang mengandung benih, itu akan menjadi makanan bagimu." Ciri benda hidup yang ketiga, bernapas atau melakukan respirasi. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi tidak semua benda hidup bernapas dengan cara yang sama. Proses respirasi pada tumbuhan terjadi di bagian tubuhnya yang disebut stomata. Proses pernapasan pada hewan terjadi di bagian tubuh yang berbeda-beda, tergantung jenis hewannya dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, ikan bernapas menggunakan insang, cacing tanah bernapas dengan kulitnya, katak bernapas dengan kulit dan paru-parunya. Burung dan mamalia bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Sampai di sini paham ya?
Ciri benda hidup yang keempat, bertumbuh dan berkembang. Benda mati tidak akan berubah ukuran, bentuk, dan fungsinya kalau tidak ada gaya atau pengaruh apapun dari luar. Misalnya logam, tidak akan memuai atau bertambah ukurannya bila tidak dipengaruhi suhu panas. Lalu misalnya air baru bisa berubah menjadi es atau menjadi gas bila dipengaruhi perubahan suhu dan tekanan di sekitarnya. Sedangkan benda hidup sepanjang hidupnya mengalami perubahan ukuran, bentuk, dan fungsi yang disebut bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh bisa dihitung atau diukur dan bersifat irreversible. Irreversible artinya perubahan yang terjadi bersifat permanen dan tidak dapat diulang. Contoh pertumbuhan adalah tanaman yang tadinya pendek semakin lama semakin tinggi dan besar. Anak kecil yang pendek tumbuh semakin tinggi. Setelah mencapai tinggi badan maksimal, perubahan tersebut bersifat permanen. Beda halnya dengan berkembang. Berkembang tidak bisa diukur dan bersifat reversible. Contoh berkembang pada tanaman misalnya munculnya daun, bunga, dan buah. Setelah berbuah sekali, tanaman bisa berbuah lagi dan lagi. Contoh berkembang pada manusia misalnya tadinya tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan. Tadinya tidak bisa bicara jadi bisa bicara. Tadinya belum matang secara seksual, kemudian mengalami pubertas dan bisa mempunyai keturunan. Perkembangan juga mencakup aspek-aspek seperti pikiran, emosi, dan keterampilan. Ciri benda hidup yang kelima, bereproduksi atau berkembang biak, atau memperbanyak diri. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Cara berkembang biak pada setiap benda hidup berbeda. Proses reproduksi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif atau tidak kawin dan bisa secara generatif atau kawin. Contoh secara vegetatif adalah melalui tunas, umbi, geragi, akar tinggal, spora, atau membelah diri. Sedangkan contoh secara generatif melalui proses penyerbukan. Hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, membelah diri, ada juga yang bertelur sekaligus beranak. Manusia berkembang biak hanya dengan cara beranak. Ciri benda hidup yang keenam, bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi adalah melakukan penyesuaian diri untuk bertahan hidup. Penyesuaian tersebut adalah dalam hal mendapatkan makanan, air, dan udara, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti suhu dan cahaya, pertahanan diri dari pemangsa, dan kecepatan reproduksi. Ketika benda hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ia harus berpindah tempat. Jika benda hidup tersebut tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa berpindah tempat ke lingkungan yang lebih sesuai, maka ia akan mati. Proses adaptasi benda hidup secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh dan alat-alat yang ada pada tubuh organisme agar sesuai dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi ini dapat dilihat secara kasat mata, seperti perubahan bentuk mulut, alat gerak, atau bentuk secara keseluruhan. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan bisa dilihat misalnya pada kaktus dan eceng gondok. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Eceng gondok memiliki batang berongga agar mampu terus mengapung di permukaan air serta memiliki daun lebar agar mempercepat proses penguapan. Contoh adaptasi morfologi pada hewan bisa diamati pada paruh burung. Bentuk paruh burung pelikan yang menyerupai sisir adalah penyesuaian yang berfungsi untuk menyaring makanan, udang atau ikan kecil dari alga. Bentuk paruh burung kolibri yang kecil dan runcing berfungsi untuk menghisap madu dari bunga.
bentuk paruh burung nuri yang pendek serta kuat untuk memakan biji-bijian. Contoh adaptasi morfologi pada manusia, misalnya orang yang hidup di tempat dengan sinar matahari melimpah akan memiliki kulit lebih gelap daripada orang yang hidup di tempat dengan sedikit sinar matahari. Adaptasi fisiologi adalah proses penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungan. Untuk mengetahui bentuk adaptasi ini tidak mudah karena berkaitan dengan fungsi organ di dalam tubuh. Proses adaptasi fisiologi pada hewan dapat dilihat melalui jenis makanannya, yaitu karnivora atau herbivora yang memiliki fungsi organ pencernaan yang berbeda. Contoh adaptasi fisiologi pada manusia, misalnya, pada saat berada di suhu yang panas, manusia berkeringat, supaya panas di dalam tubuhnya ikut keluar bersama keringat. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian perilaku terhadap kondisi lingkungan. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, misalnya, pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Adaptasi perilaku pada hewan, misalnya, paus dan lumba-lumba merupakan mamalia laut yang bernapas dengan paru-paru, maka mereka akan sengaja muncul ke permukaan air secara berkala untuk mengambil oksigen. Adaptasi perilaku dalam hal reproduksi, misalnya, hewan yang mudah mati seperti semut akan cepat berkembang biak supaya tidak punah. Adaptasi tingkah laku pada manusia, misalnya, ketika cuaca dingin, manusia akan menggunakan pakaian tebal seperti jaket. Manusia memiliki kemampuan unik dalam mengadaptasi diri karena memiliki kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Adaptasi tingkah laku pada manusia dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, dan sebagainya. Sampai di sini paham ya? Ciri benda hidup yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Benda hidup memiliki iritabilitas, yaitu kemampuan untuk menanggapi dan merespon rangsangan. Rangsangan yang dimaksud bisa dari luar tubuh, misalnya sentuhan, suhu, cahaya, bau, kadar oksigen di udara, kelembapan, dan gravitasi bumi. Bisa juga rangsangan dari dalam tubuh, misalnya kadar kimia darah, kadar oksigen darah, rasa lapar, dan haus. Iritabilitas ini berkaitan sangat erat dengan adaptasi. Contoh iritabilitas tumbuhan terhadap rangsangannya berupa air adalah akar tumbuhan akan tumbuh mendekati daerah yang banyak airnya. Sedangkan iritabilitas terhadap rangsangannya berupa cahaya adalah bunga matahari selalu bergerak menuju ke arah cahaya matahari. Contoh iritabilitas terhadap sentuhan dapat dilihat dari tumbuhan putri malu yang mengatupkan daunnya ketika disentuh. Contoh iritabilitas pada hewan. Lebah selalu mendekati bunga karena mempunyai indera yang sangat peka dalam mencium aroma nektar. Kelelawar yang bisa terbang menghindari pohon dalam kondisi gelap gulita karena kupingnya sangat peka menangkap pantulan gelombang bunyi. Pada saat lapar, harimau akan mencari mangsa. Contoh iritabilitas pada manusia. Orang akan langsung menarik tangannya saat tidak sengaja menyentuh sesuatu yang tajam atau panas. Orang cepat-cepat menutup telinganya saat tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat kencang. Orang akan tidur saat mengantuk. Ciri benda hidup yang ke-8, memiliki sel. Sel adalah satuan terkecil dari benda hidup. Sel pada benda hidup itu ibarat batu bata yang merupakan satuan terkecil dari sebuah bangunan. Sel berukuran sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk bisa melihat sel, kita memerlukan alat, misalnya mikroskop. Sel dibatasi oleh membran. Di dalam sel terdapat cairan plasma, beberapa organel dan makromolekul seperti inti sel, mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, ribosom, enzim, dan lain-lain.
Organel-organel ini bekerja sama dalam sel untuk menjalankan berbagai fungsi dan proses kehidupan. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat benda hidup. Sel pada setiap benda hidup memiliki ukuran relatif sama. Perbedaan ukuran tubuh benda hidup bukan disebabkan oleh perbedaan ukuran sel, melainkan oleh jumlah sel yang dimiliki olehnya. Setiap benda hidup terdiri dari satu sel atau lebih. Benda hidup bersel satu, misalnya amuba dan beberapa jenis bakteri. Benda hidup yang bersel banyak, misalnya tanaman padi, ulat, ikan, ayam, manusia. Sampai di sini paham ya? Nah, kita sudah membahas 8 ciri benda hidup beserta contoh-contohnya. Kembali pada pertanyaan di awal video. Terumbu karang itu benda hidup atau benda mati? Virus itu benda hidup atau benda mati? Sebagian besar dari kalian pasti menjawab terumbu karang itu merupakan benda mati, sedangkan virus merupakan benda hidup. Tapi berdasarkan ciri-ciri benda hidup yang sudah kita pelajari, terumbu karang sebetulnya adalah benda hidup, yaitu sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga. Terumbu karang memiliki semua ciri benda hidup, yaitu terdiri dari banyak sel, bisa bergerak, bernapas, bisa makan, bisa bertumbuh dan berkembang, peka terhadap kadar zat kimia di sekelilingnya, bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan bisa memperbanyak diri. Terumbu karang kelihatan seperti batu karang yang merupakan benda mati karena tubuhnya menghasilkan dan menimbun zat kapur. Bagaimana dengan virus? Para ahli berpendapat bahwa virus adalah benda mati. Hal ini dikarenakan virus hanya memiliki beberapa ciri benda hidup yang tidak lengkap, sehingga tidak bisa berfungsi sendirian. Virus hanya berupa selubung protein yang berisi materi genetik. Virus tidak memiliki membran sel, sitoplasma, inti sel, ribosom, dan enzim metabolisme. Karena tidak punya susunan sel seperti yang seharusnya, maka virus tidak dapat membentuk energi untuk hidup dan berkembang biak sendiri. Di luar tubuh inangnya, virus akan melayang dan bertebaran seperti debu, dan dalam kondisi tidak aktif. Setelah memasuki inang yang sesuai, virus membajak sel inang dengan melepaskan materi genetik dan protein yang dimilikinya ke dalam sel inang. Lalu virus menggunakan nutrisi yang ada di dalam sel inang untuk hidup dan menggunakan ribosom sel inang untuk berkembang biak. Menarik sekali ternyata mempelajari ciri-ciri benda hidup ya. Betapa ajaib Allah menciptakan berbagai benda hidup. Lalu, apakah kewajiban kita sebagai manusia terhadap benda hidup lainnya? Kejadian 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menciptakan manusia dalam citra kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti bagaimana ciri-ciri benda hidup ya? Bila masih ada yang belum dimengerti, silakan teman-teman ulangi lagi video ini. Tuhan memberkati.